sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ingin mengimbaskan apa yang sudah kami pelajari di kegiatan modul yang sudah disampaikan kepada kami. Jadi kami harapkan apa yang kami pelajari juga bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan guru lainnya. Semoga bermanfaat. Materi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Kiki, CGP Angkatan 7. Kepada Ibu Kiki, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kami ini, yaitu pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan karena saya yang paling banyak ilmu, bukan saya yang paling mampu untuk menjelaskan tentang budaya positif, tetapi apa yang saya dapatkan selama 3 bulan ini, kiranya ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita samakan dulu persepsi kita sebelum memasuki apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, selama kami mempelajari modul 1.4 ini, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Bapak Ibu, di sini Ki Hajar Dewantara mengumpamakan guru adalah sebagai petani, sedangkan anak murid kita adalah benih atau padi. Sedangkan sekolah ini diibaratkan sebagai tanah ataupun lahan, sehingga tugas petani adalah menyemai benih-benih agar tumbuh menjadi sesuai apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu, di sini saya mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk bisa berkolaborasi menjalankan budaya positif di sekolah kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini budaya positif. Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab sesuai dengan pelajar profil Pancasila. Bapak Ibu, budaya positif ini hendaknya kita lakukan secara berkolaborasi. Tidak mungkin budaya positif dapat berjalan jika hanya satu orang saja yang melaksanakan budaya positif ini. Ketika semua berjalan seirama, maka budaya positif ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga murid kita datang ke sekolah dengan rasa yang nyaman, senang, bahagia, sehingga kebiasaan itu bisa diterapkan mereka di kemudian hari. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak, konsep utama dari budaya positif saya rangkum menjadi 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah restitusi,
posisi kontrol guru, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Dari ketujuh bagian ini mungkin Bapak Ibu sudah paham dan pernah melakukannya pada kegiatan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Dan ketujuh ini memang sangat memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Dan ada juga yang memberikan ataupun menyentil bahwasannya kita sebagai guru memang sebenarnya belum menjadi guru apa yang diharapkan oleh siswa kita ataupun yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ketujuh bagian ini akan saya paparkan secara singkat saja ya Bapak Ibu. Jika ingin lebih, materinya yang lebih, nanti kita berkolaborasi selesai seminar ini. Baik, nomor 1 adalah perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif di sekolah, hendaknya semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah mampu menyediakan rasa aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, berkreasi, berinovasi, serta menciptakan hal-hal baru tanpa adanya keterpaksaan dari luar. Keluar begitu saja dari dalam diri mereka ketika suasana belajar mereka menyenangkan. Dan yang kedua adalah disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Yang kedua adalah disiplin positif. Bapak Ibu, selama kita menjalankan kedisiplinan, hendaknya atau enaknya disiplin itu berasal dari kita atau paksaan dari orang lain. Menurut Bapak Ibu, enaknya disiplin itu memang dari kita atau paksaan dari orang lain? Iya, sama. Harus dari dalam diri kita. Baiklah Bapak Ibu, disiplin di sini adalah kemampuan untuk memerintahkan diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk menindaklanjuti, mengacu pada nilai yang berharga dengan rasa penuh tanggung jawab tanpa adanya perintah dari orang lain. Yang kedua adalah nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan yang bersifat positif, yang mampu menunjukkan bahwa itu sesuai dengan harapan dari profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu pernah melaksanakannya di platform Merdeka juga ada. Kalau saya nggak salah itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Ada rasa cinta, ada rasa kekuatan, kemudian survival, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Pada dasarnya kita mendidik anak-anak ini hendaknya dengan rasa cinta kasih, kesenangan, karena dasarnya anak-anak ini adalah anak-anak yang bermain, ya. Maka oleh sebab itu ketika kita dalam memberikan materi hendaknya diselingi dengan rasa kesenangan. Kiranya anak-anak itu merasa senang. Ketika dia senang dengan seseorang, ketika dia senang dengan pelajaran itu, otomatis dia akan melaksanakan atau mengikuti pelajaran itu dengan sungguh-sungguh. Baiklah, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Dari pembelajaran yang telah kami pelajari, motivasi dari perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah
untuk menghindari ketidaknyamanan akan suatu peraturan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang memang mereka inginkan sesuai dengan apa diri mereka, menghargai diri mereka sendiri. Sebab itu kita sebagai guru, sebenarnya ini pukulan bagi diri saya sendiri sih. Ketika saya menjalankan kegiatan kelas, paling sering saya lakukan adalah yang kedua. Saya memberikan suatu iming-iming hadiah, kemudian anak-anak bersemangat belajar. Sebenarnya hal itu salah. Kenapa? Karena mereka akan merasa bukan dari dalam diri mereka, tetapi karena ada sesuatu imbalan yang diberikan oleh guru, sehingga dia melakukan tugas yang diberikan guru. Alangkah baiknya, dan saya juga sekarang mencoba untuk menumbuhkan atau menjadi, maksud saya tidak memberikan sesuatu kepada anak-anak atau iming-iming atau reward. Ya, Bapak Ibu, kita diusahakan mendidik anak-anak tanpa adanya imbalan. Oke, Bapak Ibu. Nah, motivasi yang ketiga itu, motivasi dari perilaku manusia itu yang terbaik adalah motivasi yang ketiga ya Bapak Ibu. Sebenarnya juga ketika kami mempelajari di dalam guru penggerak ini, ada hal yang memang sudah menjadi budaya di sekolah-sekolah kita, dan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya pemberian hukuman hendaknya ditiadakan di sekolah-sekolah, karena akan berdampak panjang kepada anak-anak kita, berdampak membekas. Jadi saya juga dari ini baru tahu ternyata hukuman itu tidak seharusnya dilakukan. Namun saya pernah melakukan hukuman kepada anak-anak, bukan memperoleh hal yang baik, tetapi kadang anak-anak itu semakin membangkang, semakin keras, walaupun dia menjalankan apa yang kita perintahkan, namun dengan keterpaksaan. Nah, yang kelima, restitusi posisi kontrol. Di sini sebenarnya Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman dari saya, ya. Apalagi yang sudah melaksanakan di platform Merdeka Mengajar, di sini sudah dijelaskan. Jadi saya hanya memberikan gambaran besarnya saja. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang posisi guru terbaik adalah posisi kelima, yaitu manajer. Hal itu dilakukan hanya kita bukan jadi penghukum, kita hanya mengontrol. Artinya kita sudah bisa mendidik anak-anak itu sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Tidak lagi harus dihukum, tidak lagi harus diberikan sanksi, ya Bapak Ibu. Dan di sini juga saya masih melaksanakan yang ketiga sebagai teman. Sebenarnya hal itu salah dan tidak bisa dilakukan. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini sudah saya terapkan, dan Bapak Ibu juga bisa menerapkannya sebagai budaya positif. Selama saya menjalankan keyakinan kelas, ada sedikit dampak bagi anak-anak saya. Saya buat keyakinan kelas yang berasal bukan dari saya, peraturannya. Kalau peraturannya kan itu dari gurunya. Nah, kalau keyakinan kelas, kita kumpulkan anak-anak membuat keyakinan bersama.
ada konsekuensi yang didapatkan ketika mereka tidak menjalankan apa yang mereka buat. Tapi kalau peraturan hanya sekedar tulisan yang harus dijalankan oleh para siswa tanpa dia tahu apa maknanya. Misalnya, jangan buang sampah. Nah, kalau pada keyakinan kelas, kata-kata negatif itu ditiadakan. Hendaknya bersifat positif. Contohnya, buang sampah di tong sampah. Jangan mengejek teman. Nggak boleh kalau di keyakinan kelas. Hendaknya menghormati teman, menghargai teman yang beda agama ataupun beda suku. Dihilangkan kata negatif di keyakinan kelas. Saya rasa itu aja Bapak Ibu. Oh, ada yang ketiga, yang ketujuh ya. Nah, ini ada video pendek mengenai saya membuat keyakinan kelas. Saya lakukan 2 kali. Semester pertama pengenalannya, dan yang semester kedua mereka sudah paham arti keyakinan kelas tersebut. Artinya mereka sudah paham kalau saya melanggar, kalau saya tidak melakukan apa yang saya yakini, akan ada konsekuensinya. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini di dalam segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi di mana murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat. Artinya di sini ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukumnya, tetapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Di sini saya juga belajar bagaimana menyelesaikan atau memproses ketika anak-anak melakukan kesalahan tanpa harus menghukum. Oke, Bapak Ibu, di sini ada kami buat dalam aksi nyata kami ada membuat kasus. Dari kasus ini bagaimana menyelesaikan permasalahan ketika ada anak kita melakukan kesalahan tanpa harus menghukum, tanpa harus menjudge kalau apa yang dilakukan dia itu salah. Nanti videonya, ini ada videonya, Bapak Ibu boleh simak. Ini singkat aja sebenarnya sih. Nah, ini kejadian pembuat kasus 1 ketika ada seorang anak yang terlambat masuk ke kelas. Kita tidak boleh langsung harus menghukumnya. Kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya, kenapa kamu terlambat? Nah, apa yang terjadi? Memang selama ini saya melakukannya. Kok kenapa terlambat? Ngapain kau? Bangunnya lama ya? Seharusnya itu tidak diperbolehkan, tidak baik. Maka oleh sebab itu mulai sekarang saya memperbaiki diri saya sendiri, bagaimana cara yang terbaik mendidik anak-anak agar tidak memberikan dampak negatif ataupun berkepanjangan atas hal yang saya lakukan. Hal tersebut salah. Oke, Bapak Ibu, ini videonya. Sebetulnya ini ada 2 kasus, satu yang sering terjadi sih di kelas saya, satu datang terlambat, yang kedua makan di kelas ketika Bapak Ibu guru sedang berada di kelas. Langkah-langkahnya yaitu pertama menstabilkan identitasnya, yang kedua adalah memvalidasi
tindakannya, dan yang ketiga adalah merefleksikan atau mengambil kesimpulan atas apa yang telah diperbuatnya itu baik atau tidak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Semoga bisa berdampak, bergerak, tergerak, menggerakkan bersama, memberikan perubahan kepada anak-anak murid kita, menjadikan mereka sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Kita semua para guru menjadi profil pelajar Pancasila yang kita harapkan seutuhnya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.